Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami masih dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah, semua berkat Tuhan kami terima pagi hari ini, bahkan sukacita kami bertambah karena kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa hal ini perlu dikatakan oleh Tuhan Allah atau disampaikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel melalui perantaraan Nabi Yesaya? Di mana pada saat itu ketika konteks Yesaya 61 ayat 8 ini di dalam situasi jemaat atau umat Israel akan segera keluar dari pembuangan di Babel. Oleh karena itu perlu kembali di-refresh umat Israel tersebut. Perlu diingatkan kembali bahwa mereka harus mencintai hukum Tuhan, mencintai keadilan. Karena apabila keluar mereka dari perbudakan di Babel, maka mereka akan masuk lagi ke Yerusalem, tentunya diharapkan dengan perilaku yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena perilaku mereka sebelum mereka masuk ke pembuangan di Babel adalah perilaku-perilaku yang mendukacitakan hati Tuhan. Apa saja itu? Di antaranya adalah seperti kita tahu penyembahan berhala. Tetapi bukan itu saja. Mengapa mereka harus sampai dihukum? Karena memang apa yang dilakukan oleh bangsa itu sudah keterlaluan. Mereka bukan hanya memberontak kepada Tuhan Allah, bahkan melakukan berbagai-bagai tindakan yang merugikan dan menindas orang lain. Mereka membelokkan keadilan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, melakukan banyak tenung atau sihir, menyembah Baal di bukit-bukit, melakukan penyembahan-penyembahan sihir atau melakukan sihir dan sebagainya. Lalu kemudian merampas hak para janda dan yatim piatu. Lalu hukuman atau hukum dibelokkan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu istilah yang kita pakai sekarang ya. Jadi hukum yang dibelokkan. Begitu banyak pelanggaran bangsa Israel. Begitu banyak dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga mereka harus dihukum. Karena itu penting sekali mereka diingatkan. Dan itulah sebabnya Nabi Yesaya mengingatkan bangsa itu bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang mencintai hukum dan yang membenci kecurangan dan perampasan. Money is power, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada istilah demikian. Uang adalah kekuatan. Inilah yang kadang-kadang menjadi masalah, di mana seringkali uang dimaksudkan atau ditujukan untuk suatu perbuatan yang merugikan.
suatu perbuatan yang jahat. Contohnya, menyodorkan sejumlah uang untuk memutar fakta kebenaran. Hal ini pernah terjadi. Bahkan di tengah-tengah para kelompok tua-tua Israel, kaum Sanhedrin, para pemuka agama yang sangat hafal dan yang tahu perintah Tuhan, yang hafal perintah Tuhan. Mereka berunding. Apa hasil perundingannya? Apa rencana yang mereka buat? Mereka berencana memberi sejumlah uang. Banyak atau sedikit? Banyak. Dituliskan pada Matius 28 ayat 12. Di sana dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyogok. Mereka menyogok para penjaga kubur Yesus untuk menyebarkan hoaks bahwa Yesus bukannya bangkit, melainkan jenazahnya diculik oleh para murid. Itulah berita hoaks yang harus disampaikan para serdadu kepada orang lain, kepada orang banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh para tua-tua, para kaum Sanhedrin, para pemuka agama pada waktu itu. Uap ditujukan untuk menyogok, menyuap, dan membuat untuk membuat dan menyebarkan hoaks. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan uangnya, tetapi bagaimana kita menggunakan uang. Uang bisa menolong, tetapi juga bisa merongrong. Uang bisa meramaikan, tapi juga bisa membungkam. Uang bisa berkata benar, tetapi juga bisa berkata salah. Semuanya tergantung kepada apa dan siapa yang menggunakan dan memerintahkannya. Karena itu, apabila kita memiliki uang, tentu uang itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan, dan jangan melakukan kecurangan dan ketidakadilan karena uang yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak dusta, bahkan ada duka dan dosa karena uang. Yang melakukan itu justru orang-orang seperti yang dikatakan tadi, yang hafal perintah Tuhan. Tetapi kenapa bisa? Tentu saja karena uanglah yang menjadi tuan mereka pada saat itu. Karena itu mari kita cek tujuan kita dalam memberikan uang kepada orang lain. Apakah itu untuk membantu, menolong orang yang kesusahan, atau justru uang itu kita pergunakan untuk menyogok agar kita tetap mendapatkan dukungan, atau uang itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti misalnya untuk memutar fakta kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, uang mari kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengkoreksi diri. Kalau memang ada niatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kita memberi, yang tujuannya untuk tujuan yang salah, untuk berbuat kecurangan, maka marilah kita segera menyesal untuk melakukan
hal itu. Karena Tuhan mencintai hukum. Hukum Tuhan tidak dapat dibelokkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita tidak melakukan perampasan kepada orang-orang yang tidak bersalah, atau bahkan orang-orang yang kita pikir tidak tahu apa-apa, lalu kita rampas orang-orang kecil apa yang menjadi hak mereka. Mari mencintai keadilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan mencintai keadilan dan hukum. Karena itu biarlah kami juga demikian ya Bapa. Kami membenci kecurangan. Kami menegakkan keadilan. Kami tidak menyukai perampasan. Biarlah apa yang kami miliki, harta benda yang kami miliki, semuanya kami pergunakan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.